Trump baru bilang perang Iran akan segera berakhir. Harga minyak dunia langsung turun ke $86. Semua orang lega. Tapi gue mau tanya satu hal. Kalau perang berakhir, apakah harga BBM lo bakal turun? Jawaban singkatnya, belum tentu. Dan gue akan jelaskan kenapa. Ini bukan soal perang lagi. Ini soal bagaimana sistem energi Indonesia bekerja, dan kenapa harga minyak dunia turun tidak selalu berarti harga pertalit lo ikut turun. Kalau lo mau ngerti sistem ini, subscribe dulu, gratis. Ini penjelasannya. Cepat recap dulu buat yang belum update. 28 Februari 2026, ATS dan Israel mulai serangan ke Iran. Harga minyak melonjak dari 70 ke lebih dari $100 per barel. Selat Hormuz, jalur 20% minyak dunia, nyaris terhenti. Semua orang panik soal harga BBM. Lalu 9 Maret 2026, Trump muncul di konferensi pers. Kami menang telak. Perang ini akan segera berakhir. Harga minyak langsung turun ke $86. Pasar saham ICE rebound. Orang mulai napas lega. Tapi ada satu hal yang bikin ini tidak sesederhana itu. Iran punya pemimpin tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, dan Iran menyatakan, bukan Trump yang menentukan kapan perang berakhir. Artinya, situasinya masih fluid. Belum ada ceasefire resmi, belum ada perjanjian. Jadi pertanyaan, apakah harga BBM turun itu punya dua skenario yang perlu lo pahami? Skenario pertama, perang benar-benar berakhir dalam waktu dekat. Apa yang terjadi ke harga minyak dunia? Secara teori, turun. Trump sendiri sudah bilang harga minyak akan jauh lebih rendah setelah perang berakhir. Selat Hormuz terbuka kembali. Pasokan dari Arab Saudi, UEA, Kuwait mengalir normal. Ketidakpastian hilang, investor tenang. Harga minyak Brent bisa kembali ke kisaran $70–75. Nah, ini bagian yang paling penting. Ada dua jenis BBM di Indonesia, BBM non-subsidi. Pertamax, Pertamax Turbo, DKK. Ini harganya mengikuti harga minyak dunia. Kalau minyak turun, ini kemungkinan besar ikut turun. BBM bersubsidi Pertalite dan solar. Ini yang dipakai mayoritas orang Indonesia. Dan ini yang tidak otomatis turun. Kenapa? Karena harganya ditentukan pemerintah, bukan pasar. Pemerintah bisa pilih, turunkan harga atau simpan selisih untuk tambal defisit APBN yang terlanjur bengkak selama perang. Dan berdasarkan sejarah Indonesia, pemerintah jarang buru-buru turunkan harga BBM subsidi. Skenario kedua, perang tidak segera berakhir atau malah meletup lagi. Iran punya pemimpin baru yang dikenal dekat dengan Garda Revolusi, faksi paling militan. Iran juga masih aktif serang balik. Kalau Selat Hormuz terganggu lagi secara serius, analis sudah memperingatkan harga bisa tembus $100 hingga $130. Untuk Indonesia, itu artinya APBN makin tertekan. Subsidi BBM bengkak lebih jauh dari Rp381 triliun yang sudah dianggarkan. Dan pemerintah kembali ke dilema klasik naikkan harga BBM atau biarkan anggaran jebol. Ada satu angka yang jarang dibahas. Cadangan minyak nasional Indonesia hanya untuk 20 hari. 20 hari. Artinya kalau pasokan terganggu lebih dari 3 minggu, kita tidak punya buffer yang cukup. Bandingkan dengan China yang punya strategic reserve berbulan-bulan. Atau Amerika Serikat yang punya strategic petroleum reserve hampir 400 juta barel. Indonesia, 20 hari. Ini yang bikin kita lebih rentan dari yang kebanyakan orang sadari. Ini fakta sejarah yang perlu lo tahu. 2014, harga minyak dunia anjlok dari $100 ke $50. Apakah BBM subsidi Indonesia langsung ikut turun? Tidak langsung. Pemerintah butuh beberapa bulan untuk menyesuaikan. Dan ketika diturunkan, turunnya tidak sebanding dengan penurunan harga minyak dunia. Kenapa? Karena subsidi itu kompleks. Ada kontrak jangka panjang Pertamina dengan supplier. Ada kurs rupiah yang harus diperhitungkan. Ada margin bisnis Pertamina. Ada target pendapatan negara. Jadi harga minyak turun sama dengan BBM turun itu oversimplification yang bikin banyak orang kecewa. Jadi realitanya kemungkinan seperti ini. Kalau perang berakhir dan minyak dunia stabil di 70 sampai dengan $80, Pertamax S kemungkinan turun dalam 1 sampai 2 bulan. Pertalite, pemerintah akan evaluasi, tidak buru-buru. Kalau minyak turun ke bawah $70, ada tekanan publik yang cukup kuat untuk turunkan semua BBM. Ini skenario paling optimis buat kantong kita. Kalau perang belum selesai dan minyak tetap di atas $90, siap-siap harga Pertamax naik. Dan kemungkinan ada penyesuaian di BBM subsidi juga. Jadi jawaban untuk pertanyaan tadi, harga BBM lo bakal turun atau tetap naik? Tergantung 3 hal. 1. Apakah perang benar-benar berakhir dalam waktu dekat? 2.
Di mana harga minyak dunia stabilnya? 3. Keputusan politik pemerintah soal subsidi. Dari ketiganya, hanya nomor 1 yang lo bisa pantau lewat berita. Nomor 2 dan 3, itu permainan yang lebih panjang. Yang pasti satu hal. Selama Indonesia masih impor minyak, nasib harga bensin kita masih ditentukan oleh orang-orang yang belum pernah antri di SPBU yang sama dengan kita. Subscribe kalau mau terus update soal yang kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya.